Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2023. Rekan trader semuanya, salam profit Indonesia dulu kita ya, dari Amarket. Oke rekan trader, seperti biasa di analisa harian kita pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang teknikal yang terjadi pada pasar pada hari ini, market hari ini, dan saya menyelipkan sedikit tema yang akan terjadi pada pasar pada hari ini. Tema-tema ini sangat luar biasa dan tema ini akan selalu ada hubungan keterkaitan dengan keadaan yang terjadi pada hari ini. Pada hari ini rekan trader saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa ya. Tema ini menurut saya sangat luar biasa karena ya memang tema ini luar biasa. Dan memang sekarang tema yang akan saya angkat ini adalah merupakan hal yang benar-benar menjadi kekhawatiran para investor, terutama investor di Amerika. Pada kesempatan kali ini rekan trader, tema yang kita bahas adalah ekonomi Amerika, apakah akan terjadi resesi tahun 2023? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ya memang kita harus tahu dulu, resesi itu terjadi di mana-mana. Saya kenapa angkat tema ini? Karena kemarin-kemarin salah satu media terbesar Indonesia, dia memblow up tentang pernyataan seorang analis ya, yang menyatakan bahwa Rusia mengalami resesi. Udah booming satu Indonesia, terutama di jagat raya, jagat media, YouTube dan lain-lain. Di blow up sama salah satu berita Indonesia yang paling terbesar ya. Padahal rekan trader, saya bilang dari awal, resesi itu bukan cuma terjadi di Rusia, Eropa itu habis-habisan itu. Nah, nanti Amerika juga menjelang resesi. Makanya pertanyaan yang paling luar biasa, ekonomi Amerika apakah akan terjadi resesi di tahun 2023? Tanda-tanda itu udah ada rekan trader. Nih, tanda-tanda terjadinya resesi tahun 2023 kemungkinan besar itu sudah ada di mulai sekarang terlihat. Tanda yang paling terbesar adalah kita bisa lihat bahwa dolar Amerika, indeks dolar Amerika dia mengalami lagi kenaikan lagi rekan trader. Ketidakpastian yang terjadi walaupun minggu kemarin statement yang dinyatakan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell bahwa kemungkinan besar tingkat ya indeks dari kenaikannya sebesar 75 BP yang biasanya terjadi di bikin sampai 50 ya. Nah, inilah yang menjadi masalah, bukan menjadi masalah sebenarnya. Ini menjadi penyebab kenapa kemarin benar-benar penurunan yang sangat dahsyat terhadap dolar Amerika. Ya. Inilah yang menjadi hal kenapa di saat dibilang bahwa suku bunga akan diturunkan menjadi 50 BP. Kenaikan tingkat suku bunga sudah tidak akan tinggi lagi. Ini artinya bahwa dia bisa mengerem kenaikan dolar yang terjadi ya. Artinya inflasi bisa ditekan ya karena laju inflasi sangat tinggi. Makanya dibilang seperti kayak gitu. Akhirnya dolar Amerika turun tajam. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Rekan trader lihat di sini ya. Dalam minggu ini dolar Amerika dia kembali lagi naik ke atas. Ini artinya tidak stabilan yang terjadi di pasar sangat tinggi dan sangat luar biasa. Akibatnya kekhawatiran yang terjadi bagi para investor di Amerika, terutama mereka melihat bahwa resiko terjadi resesi ya sangat tinggi, sehingga inilah yang menjadi penyebab banyak investor yang wait and see dan melihat hal tersebut. Kekhawatiran ini merupakan salah satu penyebab utama kenapa dalam minggu ini saham-saham di Wall Street Journal dia benar-benar anjlok sampai minimalnya itu sebesar 1%. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Kita harus tahu dulu bahwa pergerakan dunia finance ke depan seperti kayak gini, terutama yang terjadi di Amerika. Ya. Ketidakpastian yang terjadi, terutama ketidakpastian yang terjadi dari tindakan yang dilakukan oleh The Fed, ya, membuat ya dunia perekonomian, terutama para investor, gonjang-ganjing rekan trader. Nah, ini dia ya.
Ini dia. Makanya kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Ketidakstabilan keputusan yang dilakukan oleh The Fed ya, ini juga merupakan salah satu penyebab utama keguncangan ekonomi yang terjadi. Karena kita tahu bahwa Amerika adalah ya orang bilang pusat perekonomian dunia ya. Segala kebijakan yang dilakukan oleh Amerika akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang bilang bahwa banyak investor terus membuat kebijakan terutama The Fed ya sangat khawatir dengan adanya langkah pengetatan dari tingkat suku bunga yang agresif ya akan mengakibatkan resesi jangka panjang. Nah, ini dia. Ini dia yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, ini saya lihat. Sorry rekan trader. Satu kali lagi. Wah, luar biasa. Nah, ini saya membaca sebuah informasi yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, saya membaca sebuah informasi yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita bisa lihat di sini ya. Saya sempat membaca sebuah informasi yang sangat luar biasa dan kita bisa lihat di informasi tersebut adalah salah satu chief executive ya CEO Goldman Sachs, David Solomon ya. Ini salah satu orang yang sangat luar biasa juga, punya nama di bidang perekonomian ya, finance. Nah, dia melihat bahwa sekitar 65% kemungkinan resesi akan terjadi di Amerika memasuki tahun 2023. Ya, ini seorang orang bilang gimana ya? Ini orang yang sangat paham terhadap perekonomian, bisnismen yang handal, CEO salah satu perusahaan besar, dan dia menjadi pembicara ya. Dia menjadi pembicara di Wall Street Journal ya. Kemarin dia menyatakan bahwa dia melihat bahwa sekitar 65% resesi akan terjadi di Amerika tahun 2023. Nah, ini dia yang disampaikan, dan dia melihat bahwa kenapa hal itu akan terjadi karena perlambatan inflasi yang tidak menyebabkan ekonomi memasuki resesi ekonomi sebesar 35%. Itu yang pertama ya. Itu yang dia bilang. Terus kemudian salah satu statement yang paling menarik yang dikatakan oleh si David Solomon ini, dia menyatakan bahwa inflasi kembali mendekati sebesar 4%. Ya. Di mana suku bunga terminal sebesar 5%. Dan pertumbuhan cuma 1%. Pertumbuhan ekonomi cuma 1% di Amerika, rekan trader. Ya. Ini dia. Ini dia. Akibatnya kita bisa lihat bahwa harga saham itu akan menjadi rendah. Minyak akan lebih rendah lagi. Ya. Dan ya sudah barang tentu inflasi akan terjadi ya, disertai dengan kenaikan nilai dolar Amerika. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh, ya ini namanya juga prediksi rekan trader. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi tanda-tanda ini dengan terus kenaikan tingkat suku bunga, dolar terus meningkat, ya akan terjadi resesi rekan trader. Padahal statement yang dilakukan oleh The Fed untuk kembali lagi berubah menjadi dovish rupanya cuma bertahan sebagian, karena pertemuan yang akan terjadi pada tanggal 14 Desember nanti kita akan lihat merupakan kebijakan ekonomi Amerika ke depan seperti kayak gimana ya. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader perhatikan terus apa yang terjadi ya. Perhatikan terus apa yang terjadi ya, dan terus melihat analisa-analisa yang selalu saya berikan, dan saya berharap semoga tema kali ini setidaknya bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita.
Di analisa teknikal seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Nah, kita akan masuk ke platform bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini. Rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika kembali mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dia kembali lagi ke posisi 105 poin di atas 105.665. Ini saya memberikan tadi pagi, saya memberikan rentang hariannya, udah melewati rentang harian, dia sedikit lagi sampai di resisten 1 ya. Kita akan lihat apakah dia akan lanjut terus. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader. Nah, ini dia. Kalau saya bisa lihat ya, dia masih bisa naik dengan tingkat ketinggiannya itu sampai di level sini. Nah, ini dialah. Dia masih bisa sampai di sini ya. Saya tidak mau bilang dia akan naik lagi terus sampai di sini. Menurut saya hari ini tidak ada news yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya yang paling tertinggi cuma nanti sampai di seputaran 105.824. Dan kalau terjadi penurunan, saya bilang ya penurunan dia yang paling rendah ya di sekitaran sini. Itu aja sebenarnya 105.447. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan arah pergerakannya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya bagaimanakah Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD pergerakannya adalah sebagai berikut. Rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan dari Euro USD saat ini ya, dia mengalami penurunan yang sangat luar biasa, tendensi bearish sangat kuat dan telah melewati batas harian yang telah saya buat di seputaran 1.04254 524. Dia sudah turun dan kemungkinan besar dia masih bisa turun juga rekan trader. Kalau saya lihat ya, kemungkinan besar dia masih turun juga dengan ketinggian penurunannya itu paling maksimal menurut saya dia bisa sampai di seputaran 1.04388. Dia masih bisa sampai di daerah situ ya. Setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Nah, oleh karena itu rekan trader tetap harus lihat lagi, dan kalau saya lihat bahwa ketinggian maksimum yang akan terjadi kalau terjadi pembalikan arah di seputaran 1.04710. Tapi saya tidak melihat tendensi dia akan bisa naik terus ke atas, dia akan bergerak cuman seputaran itu aja. Oleh karena itu saya bisa lihat bahwa 1.04388 sampai 1.04710 adalah nilai yang paling masuk dalam logika arah pergerakan dari Euro USD. Selanjutnya kita ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimana pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar rekan trader semuanya? Untuk pound sterling, angkel saham dolar pada prinsipnya rekan trader bisa lihat di sini pergerakannya mirip sama seperti Euro USD dolar, Euro USD ya. Dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat, telah melewati rentang harian ya, dan menurut saya dia masih bisa terjadi penurunan lagi menurut saya. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau menurut saya dia akan mencoba turun sampai di level paling terendah di seputaran 1.20946 ya. Dan dengan tingkat ketinggian sampai kalau terjadi pembalikan arah dia bisa sampai ke 1.21378. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan arah pergerakannya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Menurut saya pergerakannya dari 1.20946 sampai 1.21378 itu adalah arah pergerakan yang akan terjadi terhadap pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold, arah pergerakan terjadi untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi gold hari ini masih punya kemungkinan mengalami bullish ya. Tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan pembalikan arah juga menurut saya. Tapi tendensi besar hari ini kita bisa lihat bahwa dia mengalami bullish. Kita akan lihat bagaimana dia masuk di pasar Eropa. Kalau kita lihat di sini dia ya pergerakannya sulit ditebak ya. Dia wait and see dan dia akan melihat bagaimanakah arah pergerakan ke depan walaupun tendensi kenaikan masih tetap ada. Oleh karena itu saya bisa bilang ya, kalau saya bilang kenaikan dia paling maksimal itu menurut saya maksimal sekali itu di daerah sini. Menurut saya dia akan mencoba maksimal sampai ke 1778.28. Tapi kalau ada penurunan maksimal, saya bilang dia akan menurun paling maksimal. Ini kita ambil angka yang paling range yang paling masuk dalam logika aja ya, sampai di 1766. Oleh karena itu menurut saya analisanya adalah pergerakan dia hari ini seputaran sini. Dia akan bergerak cuman di seputaran 1766 sampai 1778.
Itu adalah pergerakan yang terjadi terhadap gold. Bagaimanakah selanjutnya USD Yen Jepang, rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini adalah USD Yen Jepang pergerakannya, kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang sangat kuat bullish. Ini disertai dengan peningkatan penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dan kita akan lihat sampai di manakah bullish dia. Menurut saya bullish dia ini, menurut saya dia sudah sampai titik puncaknya, dan menurut saya untuk bisa sampai ke level tertinggi lagi di 117 menurut saya udah sangat sulit menurut saya ya. Sudah tidak mungkin, bukan tidak mungkin, mungkin saja tapi sulit ya. Sekarang posisi dia akan mencoba mengalami penurunan, dan saya bilang bahwa 136.916 adalah nilai yang masuk dalam logika terjadi penurunan pada pasangan mata uang ini. Oleh karena itu arah pergerakan mata uang ini adalah dari 136.916 sampai 137.953. Oleh rekan trader selain itu saya juga mau bilang bahwa hari ini banyak sekali news yang sangat luar biasa, tapi tidak terlalu luar biasa banget. Rekan trader bisa lihat di sini kalender ekonomi hari ini ya, sudah sangat jelas ini bahwa kalender ekonomi hari ini hari Rabu, cuma nanti akan lihat pada udah terjadi ya keputusan tingkat inflasi dolar Kanada dan inventory minyak mentah. Ya, sisanya tidak terlalu. Nanti besok ada pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde. Oke, rekan trader. Oke, rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader terus beranalisa analisa dan terus beranalisa, karena kita punya kesuksesan trading hanya tergantung dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.